Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SDN Cipinang Melayu 07 pagi, Bapak Marianto MPD. Yang terhormat Ibu Nancy Olivia MPD selaku narasumber pada kegiatan siang hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Cipinang Melayu 07. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pengimbasan penguatan kompetensi sosial dan emosional KSE, pendidik dan tenaga kependidikan SDN Cipinang Melayu 07. Saya selaku mewakili sekolah pertama kali sangat mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sekolah kita bisa menjadi lebih bagus dengan adanya para guru penggerak, karena nanti banyak guru penggerak dan nanti sekolah juga kita menjadi sekolah penggerak. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh Bu Nancy dan teman-teman selalu mendapatkan ridho, mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti kegiatan ini, semoga ilmunya bisa diterapkan di anak didik kita. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, agak terlalu tegang nih mukanya ya. Gimana kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi semangat gitu ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi semangat. Coba kita tes dulu ke narasumbernya. Selamat pagi Ibu. Pagi semangat. Acara selanjutnya yaitu acara yang dinanti-nanti, yaitu pemaparan pengimbasan penguatan kompetensi sosial dan emosional KSE, pendidik dan tenaga kependidikan SDN Cipinang Melayu 07. Kepada Ibu Nancy Olivia MPD selaku narasumber, saya serahkan acara ini sekaligus sesi tanya jawab. Nanti penutup akan kembali lagi kepada saya. Silakan Ibu Nancy Olivia MPD. Terima kasih Bu Dea. Selamat pagi teman-teman. Pagi semangat. Pembelajaran sosial dan emosional diawali dengan kesadaran penuh bahwa tidak akan cukup apabila murid hanya mengembangkan kemampuan akademiknya saja. Jadi itu dasarnya. Ya, kenapa ini dianggap penting? Murid juga perlu mengembangkan aspek sosial dan emosionalnya. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sosial emosional berperan penting dalam keberhasilan akademik maupun kehidupan seseorang. Saya mau garis bawahi di sini adalah kesadaran penuh. Nanti ada kesadaran penuh ini. Nah, pertemuan kita hari ini punya tujuan gak sih? Ada pembahasan khusus mengenai supaya kita bisa mengelola aspek sosial dan emosional ya dalam peran kita sebagai guru, lalu menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dalam lingkup kelas dan lingkup sekolah. Jadi saya tidak merasa sendiri, nanti ada teman-teman yang bisa bantu untuk mensosialisasikan betapa pentingnya KSE ini untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Lalu capaian khususnya apa? Untuk memahami pembelajaran sosial dan emosional yang berdasarkan kerangka KASEL, nanti juga akan saya paparkan. Ya, kolaboratif for academic, social, and emotional learning. Terus yang kedua, untuk memahami tentang pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh yang tadi saya underline ya, mindfulness. Lalu yang ketiga, memahami strategi untuk menerapkan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh sesuai dengan konteks masing-masing guru, dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness dalam kegiatan di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Kita akan mulai kegiatan mulai dari diri. Biasanya kan yang saya ambil itu quote-nya Ki Hajar Dewantara. Nah ini sama, saya juga ngefans juga sama yang satu ini, sama Mas Menteri. Jadi yang kali ini saya mau ambil dari beliau. Beliau berkata perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan.
Betul. Namun, perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari kita dulu. Jadi, jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambil langkah pertama, jangan takut dibilang kebablasan. Enggak ada ya? Kurang. Kayaknya Mas Menterinya kurang. Maaf ya. Jadi udah ada perintah jelasnya ya. Jangan menunggu apa-apa, jangan menunggu perintah, ambil langkah pertama. Oke. Seperti kemarin mau ajak teman-teman untuk refleksi diri. Sudah siap untuk berefleksi diri? Mudah-mudahan jadi terbiasa ya. Sekarang saya mau ajaknya relax, bayangkan. Biarin saya aja yang bacain. Suatu hari Anda harus melakukan banyak sekali pekerjaan. Sepertinya tadi ada yang mengeluh demikian. Selain tugas mengajar di depan kelas, mengoreksi pekerjaan murid, dan memberikan umpan balik, menghadiri rapat dengan orang tua murid, rapat dengan kepala sekolah, rapat bendahara, nggak ada. Lalu pertemuan daring, mengerjakan administrasi untuk diserahkan kepada kepala sekolah, menyiapkan pembelajaran esok hari. Masih kurang nih ternyata ya. Dan berbagai tugas sebagai wali kelas atau panitia kegiatan sekolah sudah mengantri untuk dikerjakan. Ditambah lagi tugas dan kewajiban kita sebagai pasangan dan orang tua di luar profesi kita sebagai pendidik. Betul apa betul? Betul. Stres ya. Apa yang Anda rasakan? Bosan, jenuh. Mau teriak nggak? Burn out. Apa yang Anda katakan dan Anda lakukan dengan situasi begini? Astagfirullahaladzim. Nanti kita langsung nyebut ya Bapak Ibu. Nangis Bu, pernah ada yang nangis. Lalu setelah Anda istighfar itu apakah ada ya? Ada yang nangis. Ya, setelah melakukan istighfar nyebut apa itu Anda rasa efektif sedikit menghilangkan beban gitu. Setelah menangis. Tapi tetap aja itu harus dilakukan juga. Tetap ya. Dan dengan penuh beban ya. Iya tuh, pinter sekali. Apakah membuat Anda merasa lebih bahagia setelah istighfar atau nyebut atau narik nafas panjang gitu? Biasanya bikin status Bu. Iya, masalahnya saya nggak bisa. Apakah hubungan Anda dengan orang lain akan lebih baik? Atau dampak efek positif lainnya ada terasa? Tidak, biasa aja. Nggak seperti tidak membawa perubahan apapun ya. Cuma kadang kesel aja kalau kita lebih banyak. Tapi dan nggak berimbas juga ya. Kira-kira apa yang terjadi ya saat itu dengan diri kita? Ya, tetap harus dikerjain satu-satu. Stres ya. Itu bentuk stres ya. Sosial emosionalnya nggak terkontrol. Hasil penelitian tentang pembelajaran sosial dan emosional. Ternyata guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik lebih efektif dan cenderung lebih resilience. Tahu resilience? Tangguh itu resilience itu daya lenting. Begitu dia merasa drop, itu jadi batu pijakan buat dia loncat lagi lebih tinggi. Lagi ya. Ya, itu resilience namanya. Dan merasa nyaman di kelas. Guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik lebih efektif dan cenderung lebih nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan murid, tidak dengan yang lain. Ada tidak? Tapi dia sudah memiliki kompetensi sosial dan emosional yang sangat baik. Yang kedua, hasil penelitian yang kedua, adanya keterkaitan antara kecakapan sosial dan emosional yang diukur ketika masa sekolah dan hasil ketika dewasa di bidang pendidikan, pekerjaan, pelanggaran hukum, dan kesehatan mental. Itulah kenapa pentingnya KSE ini sudah mulai diperkenalkan sejak TK. Karena ternyata berpengaruh apa yang ditanam mengenai kompetensi KSE ini di TK sampai nanti saat dia dewasa. Biasanya ya. Nah, sebagaimana Kak Ade bilang, pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak.
Tadi kompetensinya ini dalam penerapan si KSE tadi di pembelajaran sosial emosional. Terjadi peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional yang mengakibatkan terjadinya peningkatan perilaku positif. Lalu lingkungan, dengan kita menerapkan PSE ini, lingkungan belajar jadi lebih suportif. Lalu ini mengakibatkan pengurangan perilaku negatif, ya. Kemudian yang ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respect dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Ini ujungnya akan meningkatkan pengurangan tingkat stres. Jadi kalau Anda stres, sudah tahu dong sebabnya di poin ketiga, ya. Lalu ya tidak toleran terhadap orang lain, mungkin ya. Nggak peduli itu, nggak peduli itu di sini kita semua peduli. Peningkatan performa akademik siswa apalagi ya, itu sangat berpengaruh sekali. Nah, lalu apa agensinya PSE ini? Yang tadi ya, rangkuman kriteria tadi, terjadinya peningkatan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain dan lingkungan sekolah. Lalu PSE di kelas terbukti dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. PSE memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Well-being itu apa sih? Itu tadi ada kata-kata well-being. Well-being itu adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Next ya. Nah, PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Itu sebabnya saya disuruh mensosialisasikan di sini. Proses kolaboratif ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Supaya kenapa? Supaya memahami, menghayati dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Supaya bisa menetapkan dan mencapai tujuan positif, itu maksudnya pengelolaan diri. Lalu merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Ini adalah kesadaran sosial. Lalu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Ini keterampilan berelasi. Dan terakhir membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ini adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi apa sih kompetensi KSE itu? Apa saja ini? Ada 5 ya. Ini 5 kompetensi KSE: kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Apakah kita sudah memiliki kelimanya? Oh, yang 4 udah Satu itu. juga enggak. Yang 4 udah itu, Bu. Keterampilan berelasi ya. Seperti apa sih contohnya? Ini yang menurut Kasel yang tadi saya bilang, ya, definisi kesadaran itu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contohnya dapat menggabungkan identitas pribadi dan lalu mengidentifikasi kekuatan aset diri dan budaya. Dia mampu untuk mengidentifikasi apa kelebihan dalam dirinya, menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias itu yang tadi ya. Jadi dia berprasangka, ini bisa mengontrol ya. Memupuk efikasi diri itu apa? Evaluasi diri terhadap kemampuan atau kompetensinya untuk melakukan sebuah tugas, mencapai tujuan atau mengatasi hambatan. Ini ada hubungannya dengan resiliensi. Jadi setelah dia mampu untuk efikasi diri, dia tahu di mana kekurangan dia, langsung dia melatih. Lalu memiliki pola pikir bertumbuh. Lalu dia mampu mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup mereka. Next ya. Manajemen diri itu seperti apa? Contohnya mengelola emosi diri. Sekali lagi, emosi bukannya marah-marah ngamuk-ngamuk masuk emosi, bukan itu, tapi adalah kontrol diri. Lalu mengidentifikasi menggunakan strategi pengelolaan
memperhatikan keberanian untuk mengambil inisiatif, dan mendemonstrasikan kendali diri dalam kelompok. Itu kalau itu tidak terpenuhi berarti manajemen dirinya good. Ya. Lalu kesadaran sosial yang masuk contohnya adalah mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, mengakui kemampuan dan kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih, ya, menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, mengidentifikasi ragam norma sosial termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Lalu keterampilan berelasi yang keempat ini kalau nggak salah ya, dia mampu berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi atau hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, lalu mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif, mampu melawan tekanan sosial yang negatif, ya harus mampu ya, jadi jangan ikut arus ya, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, mencari dan menawarkan bantuan apabila ada yang membutuhkan, dan turut membela hak-hak orang lain, tidak masa bodoh. Bukan urusan gue itu derita lo, itu jangan ya Bapak Ibu, calon-calon pemimpin jangan ya. Next yang terakhir yang ditunggu-tunggu Bu Guri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Apa saja contohnya? Menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, banyak-banyak diskusi Bapak Ibu, jadi mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial, lalu berlatih membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi dari tindakannya. Ini ada konsekuensinya nih. Yang keempat, lalu menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis dan well-being diri sendiri ya, keluarga dan komunitas. Merefleksikan ya. Lalu mengevaluasi dampak atau pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Jika kita analisis lebih lanjut, KSE ini berhubungan erat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Makanya kita perlu untuk mempelajarinya. Sebagai contoh, ketika seorang murid perlu mengeluarkan ide yang baru dan orisinil untuk memecahkan masalah, masuk dalam dimensi kreatif, diperlukan juga kemampuan bernalar kritis untuk melihat permasalahan yang ada. Nah, dalam situasi tersebut, murid tersebut menerapkan kesadaran diri dan manajemen diri. Jadi nyambung ya. Kesadaran diri dan manajemen diri kan kali KSE. Ya, sedangkan berpikir kritis itu masuk dalam dimensi pembangunan. Dan selanjutnya kesadaran sosialnya juga muncul kan. Keterampilan berelasi iya saat dia melakukan diskusi kelompok. Jadi intinya relate ya Bapak Ibu. Dan relate juga dengan standar nasional. Lagi relax dan bayangkan. Pada saat kita mengarahkan sepenuhnya perhatian pada kegiatan yang sedang dilakukan, seperti menonton film, menyimak apa yang sedang dibicarakan, mengobservasi sekeliling kita, mengajar di kelas, mendengar penyampaian informasi dalam pertemuan guru, dan memunculkan rasa ingin tahu apa adanya dengan rasa penghargaan. Ini adalah contoh praktek kesadaran penuh, mindfulness. Jadi dari sini kita mau masuk ke kajian mindfulness ya Bapak Ibu. Prinsip mindfulness itu apa? Ini adalah praktik kesadaran penuh, tapi bukan sebagai solusi pemecahan masalah lagi-lagi ya, melainkan praktik yang membantu Anda dalam menyikapi, memproses, dan merespon permasalahan yang dihadapi. Yang tadi refleksi kita yang di awal, untuk fokus pada situasi saat ini, bukan pada kekhawatiran akan masa yang akan datang maupun penyesalan akan masa yang telah berlalu. Oke. Kita mau perkenalkan satu teknik, yaitu teknik stop. Ini adalah praktik kesadaran penuh. Ini bisa dipraktikkan di kelas Bapak Ibu. Ya, stop. Berhenti sejenak
Tarik nafas panjang lagi lalu buang dan selesai. Kita coba ya. Are you ready? Posisi duduk yang senyaman mungkin. Duduk tegak. Tegak tapi tetap rileks. Kedua tangan taruh di paha kiri dan kanan. Lemaskan jari-jari tangan. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas dan saat otot-otot perut kita mengempis. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Bapak Ibu mengembara pada hal-hal lain atau mulai terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Bapak Ibu pada nafas yang tadi kita fokuskan. Fokus lagi, rasakan nafas keluar kita, rasakan nafas yang kita hirup dan kita buang, rasakan kembali otot-otot perut. Amati tubuh yang terasa lelah. Amati pikiran yang terasa mulai lebih fokus. Amati pilihan-pilihan dan tindakan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan dalam menyelesaikan masalah yang tadi teringat oleh kita. Tarik nafas panjang 1 kali lagi dari hidung, tahan, lalu buang perlahan. 1 kali lagi tarik, buang perlahan seiring dengan segala problema yang kita hadapi. Silakan buka mata perlahan. Apakah ada perubahan? Gak biasa aja. Lapar. Enak nggak? Kalau nggak enak berarti masih tegang tadi. Saya hampir begini nih tadi. Iya. Tadi kan udah dibilang kalau merasa ngantuk berarti masih tertahan, pikirannya belum lepas. Kalau nanti ke anak-anak juga gitu ya Bapak Ibu. Kalau ada anak yang bilang, "Bu, saya ngantuk," berarti kamu belum rileks. Coba yang tadi dimarahin di rumah dibuang. Jangan sampai teringat lagi itu semua gitu. Ya, intinya paham ya. Ya, intinya paham ya, ini tujuannya untuk apa. Sekarang saya mau langsung ke indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Pengajaran secara eksplisit. Selama ini saya berpikir, oh ini hanya diajarkan kebiasaan-kebiasaan aja begitu. Ternyata enggak, harus ada RPP-nya. Harus ada rangkaian, jadi dilengkapi RPP kita dan RPP. Nah, bentuk pengajarannya bisa secara eksplisit dan terintegrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Tadi sudah jelas ya, tadi ada ya. Lalu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Dan ini yang kita lakukan saat ini, penguatan KSE pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Jadi 4 indikator ini yang berkaitan dengan keberhasilan atau tidaknya KSE ini diterapkan di kelas dan sekolah. Gambaran penerapan PSE di sekolah. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Ada progres taman siswa. Tujuannya untuk bisa
mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nanti kalau ditanya apa itu kompetensi sosial emosional, udah tahu dong. Ya ada 5 ya Bapak Ibu. Lalu cara mengimplementasikannya bagaimana? Ini ada ya pengajaran secara eksplisit, mengintegrasikannya dengan praktik kita sehari-hari, lalu menguatkan iklim kelas dan budaya sekolah. Ini yang tadi kita lakukan. Stop. Bagaimana caranya kita bisa tahu ya keadaan emosi anak itu? Ini ada contoh supaya gurunya tahu dia bikin papan sesuai dengan emotikon kalau dia lagi marah. Jadi dia nanti kan kamu tempel emotikon marah gitu. Jadi kita tahu keadaan itu anak bagaimana. Jadi nggak ada lagi alasan itu guru main marahin anak aja nggak tahu latar belakang itu anak lagi kenapa. Itu udah nggak ada karena kita sudah punya ini papan deteksi. Jadi kalau memang lebih banyak yang lagi happy, kita tahu dong arahnya mau kemana. Ya ini untuk mendeteksi bagaimana sih keadaan emosi anak-anak di kelas. Ya. Momen singkat ini berguna bagi guru untuk memvalidasi perasaan dan pengalaman murid, membantu murid menyadari apa yang mereka rasakan. Ini membuat mereka berani untuk mengungkapkan apa yang mereka rasa. Karena kadang-kadang anak kita kan dibungkam oleh keadaan. Dia kalau di rumah dia nggak boleh menunjukkan rasa marah, harus terima apa yang orang tua lakukan, atau dia diperlakukan bagaimanapun dengan lingkungannya dia harus terima, nggak boleh nunjukin kata sedih. Ini saat kegiatan belajar berlangsung ya, ada bermain peran di sini. Pada saat kegiatan bermain peran dan si guru memasukkan KSE itu. Ini saat penanganan konflik. Oke, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu guru. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua ya, dan bisa